dia ada buku mengenai itu. Nah, yang pertama tentang apa itu HOHO secara etimologi dari HOHO, angin sepoi-poi yang berembus dengan lembut. Nah, dari situ dikembangkan kata itu untuk menyatakan sebuah pikiran gagasan yang diungkap secara puitis atau lembut. Nah, itu. Dan misionaris Steinhardt itu kalau baca buka Google dan semua ketika bicara masalah HOHO, maka yang dikutip adalah Steinhardt. Itu di Wikipedia dan lain-lain. Bukunya ada, Nias teksten jilid 1 dan 2 bahasa Nias dan Belanda. Dia mengatakan bahwa HOHO itu adalah kearifan lokal Nias yang dituturkan dengan indah melalui lagu. Mengapa dia berkata begitu? Karena yang dia himpun itu adalah dari pulau-pulau batu. Nanti supaya kita bisa tahu bedanya dengan yang Gunung Sitori. Betul. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum ada tradisi tulisan yang diperkenalkan oleh misionaris, Nias dalam mengungkapkan gagasan, ide, atau menjawab berbagai persoalan dan pertanyaan dalam kehidupan dituturkan secara lisan. Dan memang di Nias ada ahli-ahli pakar-pakar tentang itu yang disebut dengan HOHO ada, maina ada, yang tadi kita bicara masalah maina dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat itu Pak HSC Bua dalam bukunya Sastra dan Tata Bahasa Daerah Nias tahun 91, dia membagi dua jenis tradisi. Yang pertama dalam bentuk cerita dan prosa di dune-dune, dan dalam bentuk puisi ni hohoi ni fangumae mencakup HOHO, tabayele, hebi, pangolaga afo, ololabagi, maula, mutu-mutu, belihai, menu-menu, laile, kubele, fardumafoere, maina, dan hiu. Nah, dan dari situ kita melihat bahwa HOHO termasuk dalam bagian sastra itu, puisi yang diungkap dengan indah dan lembut. Nah, saya sudah mencoba mengklasifikasi bentuk HOHO yang ada. Saya himpun semua yang ada dari dokumen yang saya punya. Ternyata kalau bahasa diri hanya mengungkap bentuk HOHO itu hanya paralelisme. Baik pertama diungkap dan baik keduanya diulangi, dan sedikit kata-kata berbeda tetapi makna bersama. Itu. Nah, itu bukunya yang sudah dijadikan monograf tesisnya ini dengan judul Makna dan Fungsi Mitos, penekanannya analisa mitos dalam HOHO. Itu bukunya. Nah, ternyata Bapak Ibu ada minimal 4 dari semua buku yang saya saya baca mengenai HOHO, ada 4. Dan nanti kita bisa lihat yang mana yang lebih berkembang di kota Gunung Sitori. Yang pertama itu yang tadi kalimat paralel, itu ya. Jadi di buku Steinhardt ini cukup banyak, ada 200 sekian bait bidang, jadi 1 dan 2270, yang satu selalu 2 bait. Saya hanya ambil contoh satu saja. Lenatan tanari, lenatan tanaho. Balena niha bayawago dane, lena niha bayawago nao. Tanari itu bahasa Belandanya nokni, belum ada. Tanaho, estonokni, juga artinya belum ada.
Jadi hanya kata-kata berbeda, tetapi arti sama. Danu, tanah. Dao, tanah berkapur. Jadi itu caranya. Nah itu. Nah, hal yang sama, HOHO di Nias Selatan yang dihimpun oleh Pastor Yohanes Amberle, itu ada khusus apanya HOHO di Nias Selatan. Bisa dilacak, sudah dijadikan PDF, bisa dibaca nanti di Google. Itu klik saja, cari saja HOHO Nias Selatan. Itu bisa dipunyai. Juga mengikuti pola itu yang HOHO Nias Selatan. Pulau-pulau Batu sama ya, dan Nias Selatan. Soroi badan Saifo, soroi badan Asia. Simadulo Hesi, simadulo Rau Watsua. Inada sakau dede, inada sinumana. Lafakau, lafasasi, lafakau, lafalala. Bentuk paralel. Ya, tapi bentuk maknanya sama. Nah, itu bentuk pertama. Bentuk yang kedua adalah narasi. Nah, bentuk HOHO yang lain adalah syair berbentuk. Puisi yang fokus pada alur cerita atau gagasan, walau memperhatikan paralelisme namun tidak terikat. Hal itulah yang kita temukan dalam buku Pak SW Deva, bukunya Fondaka. Bukunya Fondaka tidak terikat, hanya harus dua baris, tidak, tetapi berupa narasi dan nanti dia mengikuti pola induktif. Nah itu. Nah, ada contoh di situ. Ada berebut hari kotara, ada berebut hari yang ada berebut siwa mutri, ada berebut siwa gelap. Hazo kuliah hazo mazaki, hazo kuliah masul mula. Hazo pitanya dawilan, hazo kuliah bawlia. Jadi tidak mengulangi tapi berkesinambungan. Itu apanya? Nah, bacalah semuanya. Satu dua, dan nanti semua awal dimulai dengan pertanyaan. Semua awal dari bukunya itu, HOHO yang dia ceritakan itu adalah tentang asal usul awal asal usul manusia, asal usul dunia, asal usul segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Jadi dia ungkap dulu dalam bentuk pertanyaan, baru dia menjawab di bagian yang berikut. Jadi jawabannya juga beruntun untuk menjawab pertanyaan. Itulah semua isi buku ini. Nah itu. Nah tentu saya sengaja saya tidak bisa mengutip semua karena satu buku dalam bentuk. Amal utama adalah tinggal di kursus Tolimu. Dan nanti saya mau katakan, yang ada di Nias Selatan itu dihimpun oleh misionaris, tetapi walaupun ya ada masukan-masukan dari sebelumnya, tapi lama menyusun bahwa dia tidak lepas dari berbagai sumber ya, tetapi orang Kristoli menyusun dan dibukukan. Di selatan tidak, karena sebelumnya yang menghimpun adalah misionaris NH itu. Saya dapat buku ini waktu saya ke studi di Belanda, diberikan oleh anaknya Leo Stenhart. Nah, lalu itu bentuk kedua. Gagasan yang sama itu juga bisa kita lihat dari pemula pembuat HOHO, Tuhoni Terobanua, dengan judul Falso Motohari Corona. Jadi lebih kontekstual. Itu artinya bahwa HOHO masih tetap bisa hidup. Nah, masih tetap bisa hidup. Dah itu buka bulan itu, dah faham uang ibadah. Mendo tofa hari baru mendo ihado buku dulu. Nah, itu ya contohnya dan seterusnya. Dan HOHO yang dikarang bisa dilihat juga ini bentuk cerita, walaupun ada paralelisme, tapi bentuk narasi. Nah, sudah ada di YouTube
sudah ada di YouTube. Satu yang sudah dibukukan oleh Pak Yohanes Samberle waktu saya ulang tahun 50 tahun Lawedena, itu yang HOHO Niharaya Basimati. Lalu ada karangan, kalau itu yang dihimpun lalu saya tuturkan. Lalu Fongapate Sokaina, kalau itu karangan HOHO yang baru dibuat. Lalu Notobali Amama beliau itu juga yang baru dibuat. Dan ada HOHO ketika ASF, Africa Swine Fever, ASF melanda Nias, di mana seluruh ternak babi mati. Dan saya menyusun HOHO di situ. HOHO minum-minum dede berkepan. Bisa ditonton nanti di YouTube. Itu pola kedua. Tapi ternyata setelah saya mengumpulkan bahan-bahan, saya melihat di buku pelajaran ini, buku pelajaran bagi kelas 4, kelas 5 dan 6 sekolah Zen dulu. Di bukunya Abiber, Surah Babaso atau Sebuah. Judulnya adalah HOHO. Dan kalau kita melihat HOHO yang dibukukan oleh Piper ini, ternyata tidak sama dengan yang NIASFL tadi. Yang tadi kan paralel. Yang kedua bentuk narasi yang fokus pada cerita. Bentuk yang tiga ini saya sebut dia adalah bentuk entimen, deduktif entimen. Deduktif ini di filsafat logika. Pernyataan pertama adalah umum, pernyataan kedua adalah khusus, lalu ada simpulan. Itu yang disebut logika deduktif entimen. Nah, itu. Dan ini menarik sekali karena dia baris yang ketiga adalah semacam refleksi atau penggunaan. Mama rega kita nasi ile logo yang mana hiu si peko matana. Mulai lagi kasih diorasi ifariko mo ise ifasul. Abaka na menasi sebuah na menoyo suka sinano. Jadi ini dicatat oleh Piper sebagai HOHO. Sebagai HOHO. Dan ini maaf saya yang memang memberi bentuk ini dengan filsafat logika yang saya sebut dengan deduktif entimen. Nah, yang keempat adalah HOHO dalam bentuk heroik. Dalam bentuk heroik ini juga dicatat oleh Lageman, misionaris. Itu nyanyian heroik. Dan ternyata kalau di tempat yang lain tadi hanya penuturan oleh satu orang, tapi HOHO dalam bentuk heroik ini ada berupa pantun. Itu yang satu orang, lalu nanti gema itu yang disambut oleh orang banyak. Jadi ada keunikan-keunikan. Nah itu. Nah inilah bentuk-bentuk HOHO yang tadi saya katakan. Inilah yang saya menggugat teori tesis Pak Sadie. Kami memang sudah dari dulu saling berbeda. Kalau mengikuti tulisan kami dulu di media, di SIP, di Suara Perbaruan, selalu di pihak yang berbeda. Tapi hanya dalam pikiran ya. Sekarang, apa isi dari HOHO itu? HOHO adalah sayur-sayur berisi mitos, berisi sistem keagamaan, berisi sejarah, berisi hukum tradisional Nias, dan ide atau gagasan berupa nasihat, informasi, dan prinsip hidup. Nah, HOHO yang telah dihimpun dan dipublikasikan pada umumnya jawaban tentang asal-usul dan menyangkut unsur-unsur budaya selingkaran hidup dari lahir hingga mati. Makanya ada HOHO Gazimati. HOHO Gazimati bagi Haraya, besok bisa betul bahwa buku Real Book itu HOHO kayaknya nanti bisa difotokopi oleh dinas ya, supaya ada, kalau tidak ada buku itu di dinas bisa diambil ke sana.
tanpa bayar. Nah, itu. Jadi ada yang bersifat mitos dari itu dan ada dengan deskripsi kosmologi. Jadi kalau tadi bicara mengenai Volaya juga, itu kan kosmologi, mitologi dan kosmologi. Itu. Dan memang itu adalah cara orang dulu mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan sekaitan dengan realita itu. Makanya ada buku tafsiran atau hermeneutik mitologi. Jadi kalau mau memahami mitos-mitos dengan HOHO ini, bacalah buku hermeneutik mitologi. Nah itu supaya jangan nanti lari memberi makna. Nah itu. Nah sekarang mari kita lihat sair-sairnya itu yang ada dalam buku-buku itu adalah terminologi dan konteks saat itu. Entah itu lingkungan alam, entah lingkungan berburu atau lingkungan bertani. Nah, kecuali HOHO yang diciptakan akhir-akhir ini, kita temui istilah-istilah kontemporer. Dari beberapa HOHO saya catat 6 atau berapa itu yang sudah ada. Ya, ada 6 yang sempat saya himpun. Itu WL Steinhardt ini yang tadi. Dari 250 bagian di teks 1, kita temukan tuturan HOHO tentang penciptaan versi Pulau-Pulau Batu. Dan ini yang membedakan dengan yang nanti dulu story. Siapa Allah yang dikenal pencipta di sana adalah Iladadao. Siapa Allah yang dikenal di Nias Selatan adalah Saniharago. Siapa Allah yang dikenal pencipta di sini dalam buku bersama Sihai Ubusiyono Sihai. Istilah atau yang pada Sihai pada teori anak Sihai pada teori ada apa atau kalau seperti itu. Jadi ada bedanya. Jadi kalaupun Nias Selatan sudah mendaftarkan Pak Mantan Sekda, jangan khawatir. Kita punya kekhasan sendiri. Nah itu. Nah, demikian juga di teks 2 terdiri dari 279 bagian. Satu bagian dua baris karena tadi sistem paralel. Ya. Juga menuturkan kisah penciptaan versi lain, baik tentang ini yang di ayat 2 itu tentang pencipta maupun tentang bumi dan tentang manusia. Nah itu. Lalu yang kedua, Pak Pastor Johannes Hammerle, dia mengumpulkan HOHO dari Nias Selatan yang berisi dari bukunya itu asal-usul orang Nias menurut HOHO Besosoke Ulele dari HOHO, HOHO 9 putra dari Ibu Saniharago. Kalau kita kenal Sirau, di sana tidak dikenal Sirau. Ya. Lalu Sidruh Manamelu, ini kisah di Manamelu. Selain itu, Pastor Yohanes juga menuturkan dalam bentuk HOHO, Famate harimau, Homo semua. Jadi itu dinyatakan dalam bentuk HOHO atau bentuk sahir, puisi mandi HOHO ini. Yang berikut adalah halageman. Halageman HOHO yang dia sebut sebagai nyanyian heroik, itu yang tadi, yang isinya tentang kisah pewaris akta di teori nama, yakni keturunan Sirau. Nah, ini bukan di Nias Selatan. Halageman dalam Brilliant Book menghimpun dan mempublikasikan tentang HOHO Niharaya Basimate. Nah, itu bisa dibandingkan yang tadi saya tuturkan. Nah, ada juga HOHO Niharaya di Nihayu ke dari Belah. Ada juga hanya belum sempat saya tuturkan. Nah, itu. Nah ini. Lalu Pastor Yohanes mempublikasikan dan menginterpretasikan buku yang tadi HOHO Niharaya itu dan Nihayu dalam bentuk buku yang tadi Labai Dena yang tadi saya katakan disusunnya ini dalam waktu ulang tahun saya yang ke-50 sekitar tahun yang lalu 50 pas. Yang keempat, Martin Thompson. Yang ini juga, ini saya diberi waktu saya di Jerman, buku dari Martin Thompson.
bahasa Nias dan Belanda, Jerman. Dalam bukunya, tahun 79, dia menuturkan HOHO tentang bertanian asal usul manusia di bumi ini, bertanian asal usul bumi, fa'atubu dua dahia, tentang dua dahia, lafailo tobadana dua dahia, dan saudara-saudaranya, lalu tandemu siwa motoi, tentang asal usul segala sesuatu yang ada di bumi ini, itu ya. Lalu fokheta dua dahia, tentang kekayaan dua dahia, fatwa dua dahia, irugi dan inutu atuasa, beretan dan dua nubu, mufanu dua dahia, jadi soal dua dahia, dan fatware. Itu isi dari HOHO yang ada di sini. Lalu SPL depan, ini yang Nias itu, Rumuston itu, dalam bukunya Fodake menuangkan ide gagasan dalam bentuk HOHO, yakni tentang Fogoi penciptaan, Fodake Urusan Jihai, Fodake Amanat Jihai, dan Atubuka Ziraha Bangahale, lahirnya Dewa Dewi Pertanian, yang isinya tentang puterasi legu dan puterisi raso memilih jodoh, fanada burung tisi raso, fanada silegu benua, itu yang tadi disebut dengan marga sebuah, dan tentang panubuni leluhur berkah. Jadi ada rupanya yang menolak berkah. Nah, itu yang dia tuturkan. Lalu, ini guru jemaat Gumau. Gumau dari mana ini? Saya tidak tahu, tapi marga sebuah. Karena tidak di buku itu tidak ditentukan. Berbahagialah marga sebuah. Dia dalam buku Real Book, dia tahun 28 menulis HOHO dengan judul Mihayu HOHO Mihayu Basimani. Itulah sampai saat ini yang ada HOHO, mungkin ada tapi saya belum punya atau belum dapat. Sekarang penggunaan. Pertanyaan-pertanyaan tentang asal usul dan misteri kehidupan dijawab dengan mitos dalam bentuk HOHO, dijawab dalam bentuk cerita-cerita, gagasan-gagasan, nasihat-nasihat. Syair-syair tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan adat dahulu. Penuturnya adalah HOHO, dan dalam perjumpaan dengan kekristenan maka HOHO penciptaan bumi dan manusia kurang dituturkan. Mengapa? Karena bertentangan dengan konsep penciptaan menurut Alkitab. Khusus penciptaan tentang Allah, tentang manusia dan dunia. Namun dengan dibukukannya oleh misionaris, ia menjadi warisan yang dapat diketahui dan dikembangkan oleh generasi kemudian. Publikasi yang dituturkan kemudian melalui publikasi adalah Martin Thompson yang dihimpun dari wilayah HOHO dan oleh Bapak Maruzaman di wilayah Gunung Stoli pada tahun 1981. Dan tentu kalau bisa dicatat HOHO yang terakhir berarti itu masa corona. Warisan HOHO tersebut masih terus digunakan dalam upacara-upacara adat atau pertemuan-pertemuan, terutama dalam mengungkapkan asal-usul atau silsilah omonima. Maka para pembicara menggunakan kembali HOHO yang diwariskan oleh leluhur ini. Jadi walaupun tidak utuh, tapi bagian-bagian dari HOHO yang ada itu masih tetap digunakan oleh para penutur sampai saat ini. Pak Malevi ini pasti sering menggunakannya. Bapak Harifah juga sering menggunakan walaupun tidak secara utuh menyeluruh sesuai yang itu. Nah, pada akhir-akhir ini masyarakat Kota Gunung mengembangkan kreativitas dalam mencipta dan menutur HOHO tentang realita sosial yang ada. Walau masih harus diperdalam dan dipertajam, tetapi ketika ada yang menggunakan, maka tradisi tersebut tidak akan hilang. Demikianlah catatan singkat tentang HOHO Nonihan, tradisi lisan yang merupakan warisan berharga Nonihan. Masih dibutuhkan pendalaman tentang HOHO dan jenis-jenisnya dalam berbagai tulisan di media sosial. Ada yang menyatakan bahwa ada lagi jenis yang lain. Ada HOHO
Vamobai Dome, HOHO Famadaya, Hasisimate, HOHO Moyo, HOHO Folwaya, HOHO Kodoroasu, dan Dornas Mimalu. HOHO dalam bentuk kanon yang disebut beli.